Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kita Halo bakal Kak, mulai. Hai, tapi before we start, let me introduce myself dan juga aku mau ngucapin selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga puasanya lancar. Kenalin, nama aku Praventia, biasa dipanggil Tia. Kalian panggil aku Tia aja biar lebih gampang dan ya biar simpel aja ya. Kita hari ini akan belajar tentang verb. Verbs is actually something that really easy in English and we actually use it in our daily life as a conversations or in vocabulary. Jadi kita biasanya carinya itu di percakapan sehari-hari atau di vocabulary juga banyak banget ya. Tapi I wanted to know what is actually verb by your opinion. Menurut pendapat kalian verb itu apa? Kalau kalian malu untuk ngomongnya, you can say it on the chat column so I can know what is your opinion about verb. kata kerja. Kata kerja, that's actually correct. Others? Yang lainnya how? Apa itu verb? Apakah cuman sekedar sama ya berarti opinionnya kata kerja. That's correct. So, yep, betul. Verb adalah sebuah kata kerja gitu. Atau misalnya if you wanted to know the better meaning of the verbs, verb is actually a word that shows action or a statement in a situation. Dia itu kayak sesuatu yang menunjukkan bahwa ada aksi dan ada pernyataan dalam sebuah situasi. Kayak gitu. Just for easy. Karena kita udah belajar verb since a very long time, maybe kayaknya kita udah belajar verb itu tuh dari zaman elementary school atau dari SD. Jadi I wanted to check your understanding. And now you allowed to open your quizzes. Jadi kalian bisa buka quizesnya and I will share screen about our quizzes quiz today. Just wait a moment. I will stop this share screen sharing and I will share the others. This part. All right. Wait. Guys, does the share screen shows on your screen? If yes, please raise your hand. All right. Thank you. Wait. Okay, and let's start a live quest. Teman-teman udah buka quizesnya? So this is the join code. I will see the participant first. Let's see who's coming. Okay. The others, please, you can log in. All right, there's 5, 6. It will be very easy if you're focused because the time is going to be only 10 seconds per questions. Stay focused. We will start if the participant reach 20 or 19. I will wait for the others. You can come and join us. So open your quizzes and enter this join code. I bet that most of your teacher use quizzes on your class, on your online class. Let's see who's coming.
15, 16. Small. Your name is Sanskrit. 17. Mm-hmm. 19, good. Let's wait just for one more, maybe, or 36 participant. All right, 20 participant, and we will start. Okay, already 20. So, are you ready, guys, to join the quiz? It's not that hard, but not that easy either. It will be very easy if you are focused on this. Okay, just stay focused. Puasa-puasa gini tetap harus fokus. Ada lagi yang mau join? If yes, please say on the chat and I will postpone the start button. Okay. All right. Are you guys finished? Because I will start. All right. By the way, I usually have a prize quiz, so any of you, maybe the first on the chart list or on the top, will receive a reward from me. So please, you can chat me on my Instagram account or Twitter. Wait. Hi, Elsa. Welcome to the club. Okay, I think I will start now because we cannot wait more. So I will press the start button and get ready. 1, 2, and 3. Prepared and focus. Wait. I think there's an error. Kita lihat who's gonna win this quiz. Let's see then. Be focused, guys. Be focused, okay? It will be very easy if you're focused. Not so fast.
Okay. So I think that most of you are finished. So, okay, not yet. Come on, guys. Okay. Okay. All right. So karena sudah selesai, as I can see, as can you please chat me after the class on Twitter, on our Instagram, just which one that you really like more? And Sabrina, because you correct all of them. And the others, I think we are going to review the questions. This is wrong. Since, because like is actually a statement. So it states something. In the steady verbs, you cannot add ing or continuous tense at the end. So just barely say it, I like ice cream. No, I am liking ice cream. This is totally wrong. 3 players wrong, 26 correct. Next questions. What is action verbs? Verbs that talking about physical activities. Yes, correct. Verbs that talking about stating situation is a stative verb. The third questions, can we use ing verb in stative verbs? No, guys. As I said before, on the stative verbs, we cannot use ing, but in action verbs, we can use ing or continuous. The fourth question, which sentence is correct? Wanda goes to school or Wanda going to school? Kenapa yang kanan ini salah? Karena kalau misalnya you add ing, you should add helping verb. Jadi Wanda is going to school. Kalau yang ini betul, Wanda goes to school karena dia di sini fungsi goes-nya adalah go-nya adalah main verbs dan Wanda adalah subjek he, she, it, so it add es at the end or s verb. Nanti kita akan belajar juga. So actually ini sebenarnya something that muter-muter di situ aja, but sometimes we made mistake. And the mistake is actually very common, guys. Everyone made this mistake, not only you, but also me in the past. We have visited UK
for time. Verb have in the sentence stating helping verb. Yep, helping verb. So there are two kind of verbs. So the one is main verbs and the others is helping verbs. We are going to talk about this later. Which sentence is correct? Persebaya might win the game. She is liking eggplant. As I said before, liking, like is steady verb. Steady verbs, you cannot add any ing or continuous at the end of the word. Which sentence is correct? I buy 6 cars because I am rich. Rania buys 6 cars because she is rich. No S, so it's wrong. Because it must add S. So yeah. And this one, which is a transitive verb, she wears makeup, she cries. Cries in here as a stative. Stative verbs is intransitive verbs. We are going to talking about this on the PowerPoint so you can know what actually mistake that you made before. She wears makeup, makeup was worn by her. It can be transitive. Which one is a regular verb? Fly. Play itu regular karena dia verb 2 dan verb 3-nya itu cuman di add sama ed. Jadi play, played, played, sedangkan fly ini flew sama flown. Jadi kalau misalnya irregular itu dia tidak beraturan, jadi dia itu tidak ditambahin ed di belakangnya. Jadi berantakan gitu. Kalau kita mah bilangnya begitu ya. Which one is regular verb? Jump ya. Karena kalau ini tinggal ditambahin ed, kalau by dia verb 2-nya ada about, verb 3-nya ada about kayak gitu. And that's all our quiz today. And thank you so much for joining. And let's get back to PPT. Which one? All right, this part. Let me start it. Tadi udah ada definisi dari verb itu sendiri. Kalau verb itu adalah a word that shows action or a statement in situation. Kalau kalian belum catat, just please take a note about that karena this is very important and oftenly showed up di di TPS ya, kalau misalnya di UTBK gitu. Tapi ini sebenarnya lebih ke percakapan sehari-hari aja, jadi for everyday conversation gitu. Yang pertama kita akan belajar stative verbs and dynamic verbs yang tadi udah kita belajar di quiz. Kayak apa sih stative verbs dan dynamic verbs itu gitu. Kita belajar dari stative verbs dulu. I know, nggak kelihatan sebentar. Aku pindahin aku dulu. Oke. What is stative verbs? Stative verbs is actually verbs that show a statement. For example, be is, am, and are. Have, think, like, own, prefer, etc. I will share the file after the class so you guys can see what kind of stative verbs that usually show up in our daily conversation. Ini kind of example-nya. I like ice creams. He has 2 dogs. Ice cream di sini itu sebagai keterangan ya, bukan sebagai objek. Gitu. Jadi ini tuh tidak bisa ditransitif atau diubah si ice cream ini jadi objek. Jadi kalau misalnya stative verbs ini tuh ciri khasnya adalah dia itu nggak bisa ditambahin ing atau nggak bisa ditambahin continuous dan juga nggak bisa tuh dia yang namanya ditambahin atau nggak bisa si objeknya itu diubah jadi subjek gitu. Kayak he has 2 dogs. Ini tuh kayak giving information to the others that he has 2 dogs. Kayak gitu. Jadi giving information. Istilahnya gitulah kalau stative verbs dia itu giving information. Itu kayak apa ya, udah kayak valid lah. Dia tuh cuman ngasih informasi doang. Dia itu tidak menunjukkan aksi apapun. Gitu. Kayak punya kan bukan sebuah aksi. Suka itu kan bukan sebuah aksi, itu adalah sebuah pernyataan atau statement. Kayak gitu ya. Kalau kalian ada pertanyaan, I will allow you to open your microphone. Tapi kalau kalian shy cat ya, kalian bisa langsung ke kolom chat aja. I will read. Kalau kalian malu juga di kolom chat, send it private to me. I will explain more kalau ada yang kurang jelas. Oke? Dan kalau aku ngomongnya kecepatan, say it please.
Next. Wait. Kok tidak bisa? Nah, selanjutnya kita akan belajar dynamic verbs. Dynamic itu sama aja kayak action verbs ya. Jadi kayak sesuatu yang menunjukkan sebuah aksi. Tadi kan ada tuh di quiz kan. Ada beberapa juga yang masih salah, but it is okay. We are going to learn and we are going through this together. Karena aku juga masih belajar sama seperti kalian. Iya. Nih, what is action verbs? Tadi udah dijelasin. Please take a note that action verb is a verb that shows actions. Kayak gitu ya. Atau stating physical activities. For example, kick, shout, run, climb, glow, slap, etc. Yang jadi ciri khas dari action verb adalah dia itu harus disertai dengan objek. Kayak gitu. Nih, coba kita lihat contohnya ya, contoh kalimatnya. She climbs the mountain. He is playing baseball. Nah gini nih, kalau misalnya ya, dia itu diubah jadi stative, cuman kayak she climbs. Pasti orang bingung kayak, climbs what? Makanya ditambahin objek. The mountain. Oh, she climbs the mountain. Kayak gitu. Itu sebagai contoh kecil ya, tapi di our daily conversation kita bisa ketemu yang kayak gitu tuh. Nah, ada contoh yang kedua, he is playing baseball, di mana is ini sebagai helping verb dan playing di sini sebagai main verb kayak gitu. Baseball. Coba kalau misalnya ini kayak he is playing gitu doang. Nanti orang bingung kayak playing. What he played gitu kan, kayak dia main apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi makanya ditambahin objek. Oh, he is playing baseball kayak gitu, dimana is-nya ini adalah helping verbs dan playing-nya ini ditambahin ing atau continuous. Ini tuh cuman boleh di action verb. Jadi common mistake nih, kalian harus highlight yang part ini. Jadi banyak banget common mistake yang dilakuin sama murid-murid di sekolah atau sama non-native speakers kayak kita gini. Di mana kalau misalnya dia action verbs bentuknya, jadi adalah sebuah kata yang menunjukkan aksi, itu boleh disertai dengan ing. Sedangkan kalau yang statif kayak yang rumpun kalimatnya cuman SPK atau subjek predikat keterangan, itu nggak bisa dipakein ing. Nanti dia salah. Kayak gitu. Tadi di soal ada tuh, kayak I am liking ice cream. Nah itu salah. Kenapa? Karena like itu adalah stative verbs, di mana stative verbs itu tidak boleh ditambah ing. Nah biasa itu adalah common mistakes yang dilakuin oleh non-native speakers kayak gitu. Sampai sini paham ya? Kalau kalian nggak paham, bisa ngomong di chat. Oke. This is the differences between stative and dynamic. Kalau stative itu adalah telling others about situation, and it is prohibited to use ing or continuous. Sedangkan kalau dynamic, dia itu telling others about physical action. Jadi physical action bukan situation, and it is not prohibited to use ing or continuous. Jadi sebenarnya cuma di situ-situ aja, tapi banyak banget non-native speakers kayak kita ini yang suka salah-salah nih antara stative dan dynamic atau action verb kayak gitu. Contoh lain dari stative nih misalnya, I have a large family. I have a large family, di mana family itu adalah sebuah keterangan. A large family itu adalah satu rumpun yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kayak I have a large family, di mana have ini itu sebagai stative verbs. Dia itu kayak cuman ngasih tahu doang, giving information. Kayak gue tuh punya keluarga besar, atau misalnya aku tuh suka es krim loh gitu. Dia cuma ngasih informasi aja ke lawan bicaranya, bukan yang kayak showing physical. Jadi kan I have a large family, apakah itu menunjukkan sebuah aksi? Memiliki, apakah dia menunjukkan sebuah aksi? Itu kan tidak. Jadi yang menjadi perbedaan antara stative dan dynamic adalah ketika stative dia itu dia itu hanya menunjukkan aksi, tidak menunjukkan aksi, tapi statement atau pernyataan, giving information. Sedangkan kalau yang dynamic itu dia menunjukkan aksi, kayak gitu ya. Kita lanjut. Main verbs and helping verbs.
verbs. Ini juga tadi ada sepertinya di quiz. I kind of forgot about how made that quiz, but it's been so much fun. Alright. Bentar ya. Main verbs two ways. Jadi ada dua cara nih teman-teman. Dua cara untuk menggunakan sebuah verbs. Jadi either that use as main verbs atau either that use as a helping verb. Contohnya kalau main verbs adalah Christian goes to school every day, di mana ini tidak ada kata bantu. Kalau I eat some biscuits, itu juga tidak memiliki kata bantu gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki kata bantu itu namanya main verbs. Nah, kalau misalnya helping verbs itu kayak gimana sih, Tia? Kayak gini nih contohnya nih. Helping verbs, we call it auxiliary. Nih, biasanya yang sering digunakan adalah be, is, are, do, atau have. Contohnya adalah Christian is going to school, di mana is ini adalah be ya. Be dari she, he, it. Nah, dia itu main sebagai helping verbs. Terus ini as a pertanyaan, questions, does Christian going to school? Kayak gitu. Jadi sebenarnya cuman ini kita ketemu tiap hari tapi kita nggak tahu nih namanya apaan gitu. Jadi ini seperti sesuatu yang I give you a new information. Kayak gitu. Nah, contoh lain, aku kasih contoh lain adalah misalnya kayak gini nih. I do eat ice cream. Itu kalimatnya betul. Itu dia di mana do itu fungsinya sebagai helping verbs. Sedangkan it itu sebagai main verbs. Kayak gitu sebagai verbsnya. Jadi dibantu biar menjadi satu kesatuan kalimat yang tidak rancu. Gitu. Terus abis itu gini nih. Tadi di kuis ada yang kalau kalian masih ingat kayak we have visited UK 4 times. Di mana have itu sebagai helping verb. Jadi kalau misalnya have di situ, di yang tadi ada di quiz yang we visited the UK 4 times, itu have-nya itu digunakan sebagai time repetition atau waktu pengulangan. Jadi seperti life experience. Sedangkan kalau we visited the UK last year, itu cuman digunakan sebagai single experience. Jadi cuman pengalaman yang satu kali gitu. Jadi biasanya kalau helping verbs ini adalah sesuatu yang kalian udah jalanin berkali-kali dan bertahun-tahun. Contohnya ini ada di past participle. Past participle itu ada di verb 3. Di verb 3 kayak eat, ate, eaten. Nah, eaten-nya itu biasa depannya ditambahin ditambahin have. Misalnya I have eaten meatballs for a couple years, misalnya ditambahin kayak gitu. Itu adalah satu kesatuan kalimat yang utuh. Jadi biasanya helping verbs ini ada di tenses yang namanya past participle. Atau pokoknya verb 3. Biasa digabung sama verb 3 gitu. Next is regular and irregular verbs. Ini adalah sesuatu yang we mostly kebolak-balik gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, understanding regular and irregular verbs. Lihat nih. Ini yang paling kiri, to cook, to go, to fly, to be, is, aim, are, to fast, itu adalah infinitive. Jadi dia tuh kayak base form deh. Kayak ini tuh dasarnya banget sih yang pakai to ini kayak gitu. Nah, ini yang sisanya dikosongin. Jadi di sini tuh kalian kelihatan kan pointers aku. Ini ada present, ini ada past, ini past participle, dan ini ada continuous. Dan aku pengen ngerjain ini bareng kalian. So please open your microphone or going to the chat room. Ini. Alright. So kalau to cook ini di present tense-nya itu apa? Kalian bisa jawab di kolom chat. I will wait 1 minute only. Cook itu apa? Oke, jadi aku sambil lihat nih jawaban-jawaban dari teman-teman. Cook. Oke. Cook, kita isi aja gimana ya? Kita isi. Cook, betul. The first
the first verb or for the cook is cook. Jadi to cook, cook. Terus kalau misalnya pasnya, bentuk past formnya atau verb to-nya kira-kira apa nih? Biar kita isi bareng-bareng. Cook, correct. This is actually very easy ya. Benar-benar, semuanya benar cook. Kalau verb 3 dari atau past principle-nya, kita lihat. Cook juga. Oke, correct. Nah, sedangkan kalau continuous-nya ini, dia bentuknya seperti apa, teman-teman? Cooking. Yep, that's really, really correct. Some things that easy might be seems hard if we do not understand cooking. That's a total correct. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ini nih, belakangnya ed semua, itu namanya regular verbs. Kayak gitu. Jadi, kalau regular dan irregular verbs ini sebenarnya nggak ada cara lain selain kalian menghafal dan terbiasa dengan bahasanya itu sendiri gitu. Jadi kita tuh harus terbiasa deh intinya sama si bahasanya ini untuk hafal dan tahu bentuk regular dan irregular verbs-nya kayak bentuk past dan past participle-nya. Semuanya benar. But just let's get me continue to the next is to go. Bentuk pertama dari to go adalah, yuk bantuin aku ngisi. Go, oke, fine. Oke, kalian udah pada bisa semua nih. Iyalah, ini pelajaran dari SD ya. Sedangkan kalau bentuk keduanya, went. Betul, semuanya betul. Went. Kalau bentuk ketiganya, gone. Yap. Sedangkan kalau misalnya bentuk continuousnya apa nih? I bet that you guys know about that. Going. That's a total correct. Thank you for answering. Nah, kalau misalnya kayak gini, jadi antara verb 2 dan verb 3-nya itu beda. Jadi antara 3-3-nya tuh beda nih. Nah, itu namanya irregular. Jadi dia itu bentuk yang tidak beraturan. Karena dibagi jadi 2 ya. Jadi yang bentuk beraturan dan tidak beraturan. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, kayak bentuk yang ngacak antara verb 2 dan verb 3 itu namanya irregular verb. Sedangkan yang fly, tolong bantuin aku tulis dari verb 1, verb 2, dan verb 3 juga continuousnya ya. Jadi langsung 4 nih, bantuin aku. Langsung 4 gimana? Fly, flew, flown, flying. Betul. Ini fly. Tadi aku lihat jawaban dari teman-teman. Ini flew, wish. Ini flown. Ini flying. Nah, kalau yang to be, ini kan sering banget kayak subject, to be, object kayak gitu ya. Please help me with this. To be itu apa aja? Kalau misalnya subjeknya nih, to be itu tuh pakai subjek. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we itu pakai, kalau subjeknya I itu am, kalau you, they, we itu are. Okay, is am, are. Correct. Guys, where are you guys so smart? Is am, are. Kalau misalnya ini nih, yang verb 2 dan verb 3 juga yang continuous, please help me. Verb 3-nya. Alright, Sabrina, you got my point. Was or were. And then this part is been. This one is being. Correct.
Alright. Kalian udah tahu belum kalau was itu dipakainya sama apa, kalau were itu pakainya sama apa? Please kind of tell me kalau kalian udah tahu atau belum. Yes, kalau was itu it, she, he, dan I. Kayak gitu ya. Jadi tambahin I tuh. I was, she was, he was, it was. Sedangkan kalau misalnya yang were, itu pakainya you, they, we. Jadi kayak you were, they were, abis itu we were, kayak gitu. Nah, kalau too fast. Ini kayak yang terakhir aku salah. Kasih contohnya, kita kasih contoh lain deh ya. Aku langsung masuk ke presentnya aja nih. Aku pengen verb satunya itu begin. Apa bentuk verb 2, verb 3, dan juga continuous dari begin? I will wait your comment. Begin, begin, beginning. Correct. Begin. Oke, betul ya. Tadi udah ada yang betul. Jadi ini bentuk duanya adalah began. Ini began. Ini beginning. Kayak gitu. Makanya waktu itu aku pernah baca kayak cerita pendek, cerpen, judulnya novel gitu. Aku lupa juga sih. Aku cuma baca di cuplikannya doang, kayak When the Love Has Begun. Itu indah banget, indah. Oke, kalau yang ini understanding regular and irregular verbs, kayaknya kalian juga udah ngerti. Jadi just get me continue. Tapi kalau kalian belum ngerti, kalian bisa tanya-tanya lagi di Instagram atau di Twitter aku, atau kalian bisa nanti aku kasih deh si teksnya itu. Alright, and let me continue. Ada yang namanya transitive and intransitive verb. Nah, ini aku kosongin the differences-nya karena aku pengen banget ngerjain ini bareng kalian yang ininya. Contohnya ini transitive ya, aku tulis ya, ini transitive nih. Transitive verb. Nah, kira-kira differences-nya atau ciri-ciri dari transitive verbs ini apa sih? Ada yang tahu? Gimana? Ada objek. Yep, there's object. Bentar. There is an object. Other? Bentuk kalimatnya itu kayak gimana? Kalau di bahasa Indonesia deh, for make it easy. Dia ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Bisa ditambahin keterangan, boleh lah. Terserah. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah, this is the most important things about transitive verbs. The object. Oh, wait. Can be changed. Into subject. I will give you a little example about this. Jadi kita bisa belajar dan bisa tahu bareng. Alright. The example ya, the IG adalah she is playing basketball. Oke, playing adalah contoh tereasy untuk menggambarkan sesuatu. I don't know why, tapi kayak dari aku SD tuh contohnya selalu kayak play. Kita ganti aja. She is flying the helicopter. Kira-kira ini bentuk transitifnya kayak gimana teman-teman? Kita ubah nih si helikopternya ini tuh jadi di subjek. Kind of please help me. Aku tulis dulu. Yep. What's wrong with the helicopter? The helicopter flown by her.
The helicopter. Ayo, ada lagi yang mau kasih example atau mau ubah ini ke transitive? Kinda help me. Tadi ada yang ngomong tuh tapi nggak kedengeran. The helicopter flown by her. Gini, kalau misalnya dia berubah jadi transitive atau si objek kayak ini berubah jadi subjek, maka is di sini itu bakal ganti, teman-teman. Jangan lupa kita punya is ini harus tetap ikut. Jangan ditinggal, kasihan dia. Oke, dan si flying-nya ini bakal diubah jadi verb 3. The helicopter was flown. Lupa ya tadi verb 3-nya. Flown by her. Gini ya, ini bentuk yang correct-nya. Jadi kita review dulu jawaban teman-teman semua, bentar. Kita lihat katanya nih, the helicopter flown by her ya Kak. Pakai verb 3 jadi flown dan is-nya diubah jadi was, jadi bentuk kedua. Jangan ditinggal, kasihan. Oh iya, verb 3. Yap, guys. Gitu ya. Jadi Sabrina flown, verb to-nya dari fly itu flew, jadi nggak pakai n. Nah, si Halsey, susah namanya. Pasif itu ya, Kak. Iya, jadi bentuk pasif gitu. Jadi transitive itu making something that active into passive. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya this is actually something that really easy. Kayak gitu. The helicopter is being flown, was flown. Nggak pakai being. Nanti kita akan belajar pakai being. Kalau kalian pengen diadain kelas tenses, kalian bisa, nanti aku akan buat, kalau kalian mau. Nanti kita akan belajar tentang tenses juga. Agak pusing tapi nggak apa-apa. Mau? Iya. Mau ya. Oke, nanti kita akan buat kelas tenses, karena tenses ini biasa yang paling crucial, apalagi di writing. Di writing ini tenses harus benar. And tenses itu yang dasar cuma 12. Ada 12. Sedangkan itu bisa dikembangkan atau develop of the tenses gitu. Jadi sebenarnya masih banyak lagi tenses-tenses yang lain dan aturan-aturan ketika kalian melakukan writing in English. Kayak gitu ya. Oke. Kalau intransitive verbs, help me. Jadi ini adalah kebalikan dari transitive verbs. Nih, number 1. Kalau transitive verbs, di transitive itu there's an object. Apakah kalau di intransitive verbs itu harus ada objek? Jawabannya adalah enggak. Gitu. Dia itu harusnya ada keterangan. I will write in bahasa, ada keterangan. Dan bentuk kalimatnya biasanya itu SPK. S plus P plus K. Jadi subjek, predikat, dan keterangan. And after that, the third adalah the object cannot be changed into object. Jadi nggak bisa tuh dia diubah si objeknya jadi subjek kayak gitu, itu nggak bisa. Nah, aku akan kasih contoh yang gampang. Yang gampang itu apa ya? Kayak tadi ada di quiz. I am liking ice cream. Di mana? Salah deh, ini kalimat yang salah ya. Contohnya tadi aku udah tulis contoh nih. Bentar, nyontek dulu. Lupa soalnya. Oh, ini nih. I have a large family. Padahal baru tadi, tapi gue lupa. I have a large family. Coba kita lihat apakah ada yang memberikan aku contoh. Maaf Kak, yang nomor 3 itu into subject ya Kak. Yap, betul. Mana yang typo? Kasih tahu. Mana kok nggak ketemu ada keterangan SPK, ada object cannot be changes into object. Into subject. Salah, mohon maaf. Oke, jadi the object-nya itu nggak bisa diubah jadi subject. Tadi, siapa tadi yang nanya ya? Maaf Kak, yang nomor 3 itu into subject. Iya, typo. Maaf ya.
aku typo. Nah, I have a large family. Kayak gini nih. Ini contoh transitive verb, intransitive verbs gitu. Jadi dia adalah sesuatu yang tidak bisa diubah si objeknya jadi subjek. Karena dia cuma ada subjek, predikat, dan keterangan. A large family itu adalah satu kesatuan, A itu adalah predikat, I itu adalah subjeknya. Kayak gitu. A large family itu satu keterangan. Jadi cuman kayak nggak mungkin kan, coba deh kalian ubah kalimat intransitif ini jadi transitif. Nah, itu pasti bakalan kacau banget kalimatnya gitu. Ini contoh gampang dari transitif. Aku kasih satu contoh lagi gini, kayak gini ya. Bentuk benar dan bentuk salahnya. Karena banyak banget nih yang biasanya salah tuh di sini nih. Di sini nih dia salah. Contoh ya, the thief climb. Ini aku kasih contoh yang gampang aja. And then escape. Teman-teman, aku mau nanya, di transitive verbs ini kalimat yang nomor 6, dia benar atau salah? Let me know. Benar, kata Kiyomi. Yang lain gimana? Apakah itu benar atau salah? This is true. Salah. Salah, Kak, karena nggak ada objek, kata Small. Kata Sabrina salah. Ya, betul. Betul. Ini salah kalimatnya. Jadi buat Kiyomi, ini tuh kalimatnya salah karena ini si climb ini, belakangnya itu harus ada objeknya. Contohnya nih, bentuk benarnya adalah the thief climbed over the wall and then escape. Nah, itu baru benar. Kayak gitu. Jadi harus ada objek. Ini harus diperhatiin ya nih. Kalau transitif itu kalau kalian lihat objek, nah itu transitif. Sedangkan kalau dia cuman nggak ada objeknya nih, atau ketika kalian ubah itu menjadi bentuk pasif jadi aneh, nah itu namanya intransitif. Gitu ya. Bisa kan? Nanti kalau ada soal lagi, yeah. Please let me know. Alright, here it is. Thank you guys for coming today. Karena pelajaran hari ini udah selesai. Cepet ya, dan gampang juga kayaknya materi verbs kalian semua udah bisa. Tapi tadi yang harus kalian highlight, ini kita recap dulu dari awal sampai akhir. Yang pertama tadi kita bahas yang namanya itu stative and dynamic. Dimana kalau stative itu kalian nggak boleh add ing atau continuous at the end of the verbs. Jadi kayak like jadi liking itu nggak boleh. Terus abis itu contohnya have jadi having, itu boleh sih sebenarnya, tapi harus tambahin helping verbs-nya. Kayak I am having a glass of milk. Kayak gitu. I am having a glass of milk. Itu ada helping verbs-nya. Yaitu si M-nya itu. M itu sebagai helping. Kayak gitu ya. Terus abis itu yang kedua kita bahas ini. Main verbs and helping verbs, atau biasa kita bilang si helping verbs ini adalah auxiliary. Two ways of using verbs are either can be used as a main verbs or helping verbs. Seperti yang tadi udah dijelasin, biasanya kalau most important things di helping verbs itu adalah be, kayak is, am, are, terus habis itu have, dan habis itu ada do. Kayak gitu. Itu yang harus di highlight. Nah, terus tadi aku belum jelasin, sorry banget, aku lupa. Aku lupa nih. Jadi ada yang namanya modals. Modals itu adalah another type of helping verbs. Jadi dia itu kayak showing nih. Dia tuh nunjukin kayak ini tuh as apa. Contohnya adalah ya gini ya nih. Ini aku escape dulu. Kita ke sini deh. Di helping verbs deh. Karena dia helping verbs. Jadi aku pengen catat. Oke. Contohnya adalah yang biasa dipakai sebagai modals itu adalah can, could, habis itu may, might, will, would, habis itu shall, should, and must. Jadi, what is the function of the modals, Praventia? The function of the modals is actually helping us. Jadi dia tugasnya adalah helping us
to express, teman-teman. Dia untuk mengekspresikan mood in a sentence. Kayak gitu ya. Jadi itu kalau kalian mood itu, buat kalian belum tahu, mood itu adalah the attitude of the speaker, that feeling that speaker feel while kayak apa sih namanya? While say the sentence gitu. I will give you a little example. Number 1, ini di highlight because this one is very important. Jadi dia tuh bagus deh intinya, ini tuh penting. Kalau aku bilang penting, ini sumpah ini penting banget. Biasa di writing di TOEFL itu atau di IELTS dia keluar. Contohnya adalah gini. Persebaya, Persija deh, soalnya Persebaya jarang yang ngefans. Persebaya might win the competition this year. Nah, might, ya, might in here express about prediction of possibility. Okay. Alright. Itu contoh ya, jadi prediction of possibility. Number 2, my sister can play the guitar. Di mana si can ini a word that expressed ability. Kayak gitu. Kita lanjut ke yang contoh ketiga. Jadi aku akan kasih 3 contoh yang biasanya tuh sering keluar di percakapan sehari-hari. Gitu. Nah, yang ketiga contohnya adalah you mustn't smoke here. Nah, di mana si must atau si must atau mustn't di sini itu fungsinya adalah untuk express atau untuk talking lah ya, talking about permission. Jadi izin kayak gitu. Nah, ini yang tadi ketinggalan, sekarang udah nggak ketinggalan lagi. PPT-nya nanti juga bakalan di-share. Jadi buat kalian, aku mau ngucapin makasih banyak ya udah hadir di kelas aku hari ini. Kalau misalnya aku ada kurang-kurang, I said very very sorry. Nanti kalau karena tadi juga banyak yang minta kelas tenses. Tenses is actually very easy guys if you know the tricks. Kita akan adain kelas tenses. Nanti aku akan bilang ke tim Akad dari Bersinar Project. So buat kalian bisa langsung isi survei Bersinar dan aku juga kasih ulasan apakah aku ngajarnya bagus hari ini atau enggak. Kalau ada pertanyaan bisa di sini di Bersinar Bertanya. So maybe that's all. Thank you guys untuk hadir pada kesempatan kali ini. Kalian sudah boleh leave